Shalom saudara, hari ini kita mengadakan ibadah Jumat Agung dalam kondisi yang sangat berbeda dari biasanya. Namun kiranya hal ini tidak mengurangi penghayatan kita terhadap makna kematian Kristus bagi kita. Jumat Agung diperingati untuk mengingat kematian Kristus. Kematiannya bukanlah kematian biasa, seperti kematian manusia yang hari-hari ini dalam keadaan wabah COVID-19 menjadi berita di mana-mana. Saudaraku, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kematian menjadi fakta yang bersifat universal, yang bisa menimpa siapa saja. Kematian akan mengakhiri hidup, eksistensi serta karir seseorang di dunia ini. Ini adalah sesuatu yang biasa dan alamiah dialami oleh umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi kenyataan ini akan berbeda jika yang kita bicarakan adalah kematian Kristus. Kematiannya justru menjadikan kiprah dan eksistensinya menjadi sangat vital bagi kita. Kitab Injil memuat sekitar sepertiga bagiannya untuk memberitakan kematian Kristus. Rasul Paulus yang menulis sebagian besar perjanjian baru mempunyai penekanan yang serupa dalam pemberitaannya. Kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Dalam 1 Korintus 2 ayat 2 ia berkata, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Bahkan dalam Galatia 6 ayat 14 Paulus justru berkata, dia bermegah hanya di dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Dengan perkataan lain, kematian Yesus di kayu salib merupakan kebanggaan bagi Paulus. Lantas di manakah letak keunikan kematian Kristus? Hari ini ada 3 hal yang saya catat berkenaan dengan kematian Kristus. Yang pertama, semua manusia mati karena upah dosa menurut Roma 6 ayat 23. Tetapi Yesus mati bukan karena upah dosa. Yesus mati karena kehendak Allah. Arti dasar dari kematian atau mati adalah berpisahnya. Alkitab memberitahukan ada 3 jenis kematian. Yang pertama kematian jasmani, yaitu berpisahnya tubuh dengan roh. Kemudian ada kematian rohani, yaitu berpisahnya orang yang masih hidup dengan Allah. Dan yang ketiga kematian kekal atau kematian yang kedua, yaitu berpisahnya seseorang dengan Allah untuk selama-lamanya. Yang kita bicarakan saat ini adalah kematian Yesus Kristus secara fisik. Kalau kita mempelajari firman Tuhan, maka kita akan mengetahui bahwa kematian merupakan akibat dari dosa. Nah, kalau kematian adalah akibat dosa, maka sebetulnya kematian itu tidak sepatutnya dialami oleh Yesus. Kenapa? Karena ia tidak berdosa. Namun kenyataannya Yesus mati. Apa yang dapat kita jelaskan tentang hal tersebut adalah dari terang Alkitab itu sendiri. Jelas sekali bahwa Yesus tidak harus mati dan tidak perlu mati. Karena ia tidak bersalah, ia tidak berdosa. Baik menurut tuduhan-tuduhan yang dilancarkannya ketika dia diadili maupun di dalam seluruh kehidupannya. Maka kalaupun dalam hidupnya ia mengalami pukulan, penghinaan dan akhirnya kematian di kayu salib. Semua itu terjadi bukan karena dia berdosa, tetapi karena kehendak Allah. Ini menjadikan kematian Kristus sebagai satu-satunya kematian yang menurut kehendak Allah. Di sini kita melihat bahwa kehendak Allah adalah sesuatu yang agung dan diantaranya adalah kematian Kristus untuk menjadi korban penebus bagi umat manusia. Yang kedua, keunikan dari kematian Kristus. Semua orang mati karena menanggung dosa sendiri. Tetapi Kristus mati karena ia menanggung dosa orang lain. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 Paulus berkata, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kematian manusia pada umumnya bukan karena menanggung dosa siapa-siapa. Menanggung dosa sendiri saja manusia tidak mampu, apalagi harus menanggung dosa orang lain.
Kematian kita adalah kematian yang memang sepatutnya kita terima. Tetapi kematian Kristus berjasa untuk menanggung kematian orang lain. Sehingga manusia tidak perlu mati secara kekal, yaitu terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Sekitar 700 tahun sebelum Masehi, Nabi Yesaya telah menubuatkan bahwa penderitaan dan kematian Yesus Kristus adalah karena menanggung dosa umat manusia. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 4 sampai ke 5. Saudara, keunikan kematian Kristus yang kedua adalah karena kematiannya bertujuan untuk menggantikan tempat orang lain. Dalam kematiannya, Yesus bertindak sebagai substitusi, yaitu mengambil tempat yang seharusnya ditempati orang berdosa. Yang ketiga, yang kita perlu renungkan dari kematian Kristus. Kematian manusia adalah karena terpaksa harus mati. Sedangkan kematian Kristus adalah kematian secara sukarela. Saudara, kita telah melihat keadaan di sekitar kita hari-hari ini. Banyak orang begitu takut menghadapi virus COVID-19. Yang mereka takutkan adalah kematian akibat virus ini. Namun demikian faktanya beberapa orang terpaksa menyerah terhadap kematian akibat virus yang ganas ini. Kematian manusia adalah karena terpaksa harus mati. Namun kematiannya adalah kematian sukarela. Dalam kehendak dan kedaulatannya Yesus secara sukarela menderita dan mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Bukan karena dia tidak berdaya melawan keputusan penguasa pada waktu itu. Melainkan karena ia sendiri secara sukarela menyerahkan nyawanya. Sebenarnya tidak sulit bagi Yesus untuk menghindari penderitaan dan kematian. Ketika ia ditangkap saat Petrus membelanya, Tuhan Yesus tidak sekedar melarangnya tapi berkata, "Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?" Saudara, satu pasukan Romawi terdiri dari 6.000 orang. Jadi 12 regu pasukan malaikat dikali 6.000 sama dengan 72.000 malaikat. Kalau Yesus mau, dia bisa panggil 72.000 malaikat saat itu untuk membebaskan dirinya. Dan di dalam perjanjian lama kita membaca bahwa satu malaikat dapat membinasakan 185.000 serdadu Sanherib dalam satu malam. Itu dicatat di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Jika menurut perhitungan tersebut, maka 12 pasukan malaikat akan dapat memusnahkan 13 miliar orang. Yang berarti melampaui jumlah populasi dunia pada waktu itu. Tapi kenyataannya Yesus memilih untuk tidak membela dirinya. Dia mati secara sukarela. Marilah kita menghayati kematian Kristus yang begitu luar biasa bagi kita. Janganlah takut kehilangan nyawa. Karena Kristus telah menyediakan tempat bagi kita di surga melalui kematiannya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada saat ini. Bawa hatimu, siapkan dirimu di hadapan Tuhan. Agar perjamuan kudus hari ini sungguh-sungguh memulihkan hidup setiap kita. Kita nyanyikan sebuah pujian. Yesus, padamu kami berseru, sebab dengan darahmu kau telah tebus dosa kami. Dengan nyawamu engkau tukar kehidupan kami. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini
sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Musik menyanyikan pujian ini. Mari mengangkat roti di tangan kanan. Kau tebus dosaku. Haleluya. Nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu Tuhan. Aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, kami berseru. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Mari jemaat yang ada di rumah kita masing-masing, angkatlah roti di tangan kananmu. Naikkan syukur kepada Tuhan. Berterima kasihlah untuk nyawanya, untuk tubuhnya yang telah menjadi korban bagi setiap kita. Untuk kita memiliki kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita pindahkan cawan di tangan kanan. Angkatlah tinggi-tinggi di hadirat Tuhan. Sambil kita mengangkat hati kita dan percaya ada kuasa di dalam darah Yesus. Ada kuasa yang melindungi kita dari setiap sakit penyakit, dari setiap mara bahaya. Sebab darah ini sudah menyucikan kita. Darah ini telah membebaskan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama Tuhan. Haleluya, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Buat darah-Mu, buat tubuh-Mu Tuhan. Kau mati bagi kami, memulihkan hidup kami. Kau segalanya. Kami panggil nama-Mu Tuhan, kami berseru kepada-Mu Tuhan. Kau telah bebaskan kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, kami berseru. Yesus, 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 ku berseru.
Kita berseru sekali lagi, Yesus ku panggil. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Kaulah Bapa. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa.